Muliakan Al-Mukarram wal Muhtaram yang kami hormati Bapak Abdul Qahar STMM MBA, dan juga yang kami hormati Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ustadz Azhari Musa, yang alhamdulillah kali ini kita masih bisa bertemu juga Pak pada tempat ini, di masjid ini, di rumah Allah Azza wa Jal, dalam rangkaian melanjutkan thalabul ilm kita pada pembahasan kitab fikih yang sebelumnya, yaitu seputar tentang babut taharah. Dan kita sudah bahas secara umum ada 3 bab: wudu, kemudian al-ghusl, bab mandi, dan juga bab tayamum secara umum. Namun kita baru selesai sampai pada perkara umurun la tanqadul wudu, perkara-perkara yang dianggap tidak batal wudu jika dilakukan. Namun sebelumnya kita membahas nawaqidul wudu, yaitu pembatal-pembatal wudu. Sedikit murajaah, langsung nanti kita lanjut kembali pembahasan kita, bahwa di antara nawaqidul wudu atau pembatal-pembatal wudu ada apa saja Pak? Masih ingat Pak? Ma kharaja mina sabilain, apa yang keluar dari 2 jalur, termasuk buang angin. Kemudian an-naumul mustaghraq, tidur yang lelap sampai tidak sadar, ya. Kemudian apa lagi? Apa lagi Pak? Gak dengar Pak? Apa? Iya, zawalil akal, hilangnya akal, karena sebab bisa itu karena mabuk atau karena pingsan dan seterusnya, ya, maka hilangnya akal. Nah, ada perkara yang dianggap tidak membatalkan wudu jika dilakukan, walaupun memang ini berselisih. Yang kemarin sudah kita bahas, ada 3 akwal, ada 3 pendapat, yaitu diantara yang masyhur adalah mazhab Syafi'i, mengatakan bahwa seorang bersentuhan kulit dengan kulit secara langsung, baik itu syahwat ataupun tidak syahwat, beserta dengan yang bukan mahramnya, maka mutlak batal. Apa? Batal. Tapi Imam Malik kemudian mengatakannya, mentafsirnya tidak batal. Dan Imam Ahmad, ya, tidak batal jika tidak bersyahwat. Kalau bersyahwat maka batal. Seperti itu jamaah sekalian yang kita bahas di antara bulan yang lalu, yaitu umurul datang qadul wudu. Yang pertama, nasur rajul al-mar'a biduni ha'il, yaitu menyentuh tanpa ada pembatas atau alas, ya, secara kulit langsung bertemu di antara keduanya. Maka ini adalah sesuatu yang tidak dianggap batal kalau tidak secara langsung, ya. Maka ini pun berdasarkan dengan pendapat-pendapat yang telah kita jabarkan. Kenapa perselisihannya? Perselisihannya terkait dengan firman Allah, la aula mastumun nisa. Kata mula masa ini sudah kita jelaskan panjang lebar kemarin, bulan yang lalu, berkaitan bahwa yang dimaksud Imam Syafi'i atau dari kalangan mazhab Syafi'i itu adalah bersentuhan secara langsung. Ya, akan tetapi menurut seperti mayoritas Imam Malik dan Imam Ahmad menyatakan yang dimaknai al-lams di sini adalah al-jima, ya, al-jima, yaitu hubungan intim, ya. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barulah kita akan masuk pada pembahasan kita yang telah kita janjikan, yaitu mashul hawail. Apa itu mashul hawail, Pak? Membasuh beberapa hal yang dianggap boleh, ya, dilakukan. Mungkin sebagian kita menganggap aneh. Karena apa? Mungkin dia belum paham atau mungkin belum mengerti. Tapi bagi yang sudah paham atau orang-orang yang suka mempelajari atau membuka kitab-kitab para ulama terkait tentang fikih ini, maka insya Allah dia tahu apa itu bab mashul hawail. Nanti kita akan jabarkan seperti mashul khuffain, ya, yaitu membasuh al-khuf, juga seperti mashul al-jawrabain, yaitu kaos kaki, ya, dan seterusnya. Itulah yang akan menjadi pembahasan kita kali ini insyaallah. Adapun kalau seandainya wudu kita atau kita ragu, Pak, bahwa wudu kita batal atau tidak, selama kita tidak mendengar suara dan tidak kemudian mencium aroma bau, maka apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan, Pak? Meyakinkan hati bahwa tidak batal dan melakukan ibadah atau salat yang dilakukan sah atau tidak? Sah. Berdasarkan dengan kaidah, ya, la yazulul yakin bisyak.
Ya, keyakinan itu tidak dapat dikalahkan dengan keraguan. Selama dia tidak mendengar dan tidak mencium baunya, maka dia mantapkan hati dan tetap dalam kondisi dia bersuci. Ini Pak. Tapi kalau ada orang mau ulang wudunya boleh atau tidak? Silahkan. Tapi kalau secara kaidah tadi, dia tidak perlu mengulang wudunya. Kenapa? Dia tidak merasa kentut, dia tidak mendengar suara, dia tidak mencium bau. Maka inilah kaidahnya. Dia boleh melakukan sholat dengan wudu yang sebelumnya yang tidak ada pembatal satupun di antaranya. Seperti tidur yang terlelap, seperti sesuatu yang keluar dari kedua jalur, kemudian menyentuh secara langsung yang bukan mahramnya, dan seterusnya. Maka dia meyakinkan diri, memantapkan hati bahwa dia masih dalam kondisi suci, dalam kondisi tidak berhadas. Seperti itu kira-kira Pak. Baik, adapun pembahasan kita kali ini yang tadi kita sampaikan, mashul hawail alal hawail. Al-mashu alal khuffain. Yang pertama itu di dalam kitab-kitab fikih Pak, kita buka ya pasti dibahas tentang mashu alal hawail ini. Pertama kali yang dibahas itu adalah tentang mashul khuffain, yaitu membasuh kedua khuf. Khuf itu apa Pak? Khuf itu adalah alas kaki yang terbuat dari kulit yang menutupi melewati mata kaki. Melewati mata kaki. Ya, ini biasa digunakan oleh Nabi dan juga sebagian para sahabat secara umum ketika datangnya musim dingin misalnya, atau sedang bepergian dan seterusnya. Maka ketika mereka bersuci, biasanya kan kita mencuci kaki Pak ya. Ya, namun ini tidak mencuci kaki, namun diambil air, dibasahkan tangannya. Mas itu artinya membasuh, ya. Kemudian dibasuhlah pundak bagian atas kakinya. Namun ini nanti ada syaratnya. Tidak semata-mata langsung kita pakai khuf, langsung kita basuh, tidak. Ya, nanti ada syarat-syarat yang perlu kita ketahui. Oleh karena jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal mas lughatan, adapun kata al-mashu secara etimologi atau secara bahasa, masdar masaha, berdasarkan dengan masdar dari bahasa Arab yang masaha yamsahu, yaitu artinya membasuh. Ya, beda dengan gosala yaghsilu, mencuci atau membasahinya dengan air yang lebih. Nah, ini perbedaannya. Jadi di sini diperintahkan dicuci atau diusap, Pak? Diusap, dibasuh seperti itu dengan air yang hanya menempel pada tangan kita tanpa meleburinya dengan air yang banyak. Cukup dengan dibasahi kemudian digosok bagian atas daripada kakinya seperti itu. Wa huwa imrarul yad ala syai', yang dimaksud itu adalah melewati tangan pada sesuatu. Maksud sesuatu di sini apa, Pak? Yaitu khuffain, kedua khufnya atau kedua alas kaki yang digunakan, yang menggunakan yaitu terbuat dari kulit, menutupi mata kaki. Ya, yang menutupi apa, Pak? Mata kaki. Di sini sangat jelas. Wal mashu alal khuffain isabatul ballah li khuf makhsus fi mahalli makhsus wa zamanin makhsus. Jadi yang dibasuh itu adalah tempat yang khusus, tidak seluruhnya. Ya, hanya sebagian bagian atas, dan juga dia pada waktu yang khusus. Artinya apa? Ada syarat-syarat yang perlu kita perhatikan nanti. Jadi sebagaimana di awal tadi kita katakan, Pak, tidak semata-mata langsung kita lakukan atau membasuh khuf tadi. Dan ini masih berlaku atau tidak? Seperti kita tropis seperti ini, Pak. Bisa nggak? Kalau di zaman Nabi kan musim dingin tuh sering dipakai, ataupun sebaliknya syita was saif kan gitu. Musim dingin maupun musim panas. Berlaku nggak, Pak? Ayo jawab, nggak apa-apa, Pak. Salah nggak ditunda? Berlaku atau tidak hukum ini? Berlaku, karena secara umum, ya. Maka secara umum itu yang dipraktekkan Nabi SAW dan dilakukan para sahabat. Ya, ini dilakukan oleh para sahabat juga. Maka boleh. Tapi nanti syaratnya harus diperhatikan. Baik, ada kedalil yang mensyariatkannya? Iya, ada. Masyru'iyatil mashu 'alal khuffain, disyariatkan. Berarti kalau disyariatkan diperintahkan atau tidak, Pak? Dianjurkan atau tidak? Iya. Maka boleh? Boleh. Tapi kalau seandainya dia mau mencuci kedua kaki, silakan. Ya, silakan selama dia tidak menggunakan khuf atau al-khuffain kalau dua, ya. Nah, seperti itu. Jadi dia mau cuci silakan seperti biasa dia wudu. Kalau kita wudu kan biasa setelah kepala kemudian kita cuci kaki kan, Pak, ya. Kita basahin sampai mata kaki berdasarkan dengan firman Allah surah Al-Maidah ayat 6. Ya, warijlain ilal ka'bain.
yaitu dua kaki sampai kedua mata kaki. Apa syariatnya? Disepakati oleh ahlul ilm ala anna min akmali taharatihi summa labisa khuffai. Dengan syarat, ini yang tadi kita katakan Pak, ada syarat pertama. Apa itu? Dia harus bersuci secara totalitas. Artinya apa? Ketika dia berwudu, kakinya harus dicuci dulu seperti kita wudu biasa. Baru dia pakai khufnya, disarungkan ke kakinya sampai menutup mata kakinya. Ketika itu dia batal setelah penggunaan khuffain tadi, baru dia wudu lagi otomatis. Karena apa? Sudah batal ya Pak. Maka dia berwudu. Ketika dia berwudu, dia mulai dari cuci tangan, ya, kemudian kumur-kumur al-madmadha wal istinsya, kemudian memasukkan air pada hidung, kemudian mencuci muka dan seterusnya sampai pada hujung kakinya. Tidak perlu dilepas khufnya. Tidak perlu dilepas khufnya. Kenapa? Tadi dia sudah berwudu dengan sempurna secara totalitas sampai kakinya dicuci dengan air. Sampai dengan mata kaki. Jadi ketika dia batal, dia cukup pas bagian kaki ambil air, dikeprikkan dan digosok dari bagian pundaknya seperti ini. Satu kali saja. Bagian kanan satu kali, bagian kiri satu kali. Loh Ustaz, kenapa enggak bawahnya? Kan bawahnya kalau secara logika yang kotor. Ya Pak ya. Kita bawa jalan, kita injak sesuatu dan seterusnya. Maka Nabi SAW mengatakan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Apa kata Nabi? Lau anna ad-din bir-ra'yi la asfalal khawfi aula bil mashi. Kalau seandainya kata Nabi, agama kita Islam ini pakai logika Pak, maka yang berhak untuk dibasuh itu yang bawah. Tapi dalam prakteknya Nabi SAW itu membasuh bagian atasnya, bukan bawahnya. Kalau membasuh khuf atau khuffain tadi, dengan syarat sudah bersuci dengan mencuci kakinya secara totalitas, kemudian ternyata batal dan berwudu lagi, dan dia cukup membasuh khufnya saja. Namun bagaimana dengan yang lain? Nah, yang lain seperti biasa Pak, mencuci tangan dengan air, kumur-kumur dengan air, istinsya dengan air, kemudian mencuci muka dengan air, mencuci tangan sampai siku dengan air, kemudian apalagi kepala, yang kemarin ada perselisihan kepala Pak ya, di huruf ba saja itu ada perselisihan. Ya, wamsahu bi ru'usikum. Ba-nya itu sebagian para ulama mengatakan litab'id. Hanya sebagian. Ini yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Maka kalau kita lihat orang mazhab Syafi'i itu Pak, wudunya sebagian saja, ya. Kemudian sudah. Tapi kalau mayoritas seperti Imam Malik, Imam Ahmad itu keseluruhan. Karena menyatakan baknya itu adalah bukan litab'id, tapi apa? Lil ilsaq, keseluruhan. Maka kalau kita lihat ada yang wudunya begini Pak. Belakang, balik lagi. Seperti itu ya Pak ya. Nah, ini terjadi perselisihan di huruf ba tadi. Nah, namun di sini Pak, setelah tadi kita semua lakukan, kemudian membasuh kaki tadi, itu disebut dengan mashul khuffain. Boleh atau tidak? Boleh. Berapa lama batas waktunya? Nanti akan dibahas, ya. Yaitu 3 hari 3 malam buat seorang musafir, ya. Kalau seorang yang mukim itu hanya 1 hari 1 malam berlaku untuk mashul khuffain. Nanti ada pembatalnya enggak? Ada Pak. Pembatalnya ada, yaitu seperti dia melepaskan khufnya, maka sudah batal lah. Tidak berlaku lagi dia untuk membasuhnya. Tidak berlaku lagi. Kenapa? Sudah dilepas. Kalau mau mulai lagi, maka berwudu lagi dengan sempurna, masukkan kakinya. Ketika batal, baru nanti mashul khuffain. Inilah yang disebut. Kalau dulu mungkin maaf Pak, maaf. Sebagian kita ketika mungkin kita madrasah, ketika kita belajar, yang dibahas bab taharah itu ya seputar tentang wudu, tayamum, mandi besar, hadas kecil, hadas besar. Sudah. Ya. Namun di sini ternyata ada pembahasan yang jarang dibahas, yaitu mashul khuffain, al-jawrabain, 2 kos kaki, termasuk nanti membasuh al-imamah. Apa itu imamah Pak? Penutup kepala bagi laki-laki. Kalau kita lihat orang Arab tuh Pak, kayak sorban. Nah itu yang di atasnya ikol tuh. Nah itu imamah yang dipakai itu. Boleh nggak membasahi kepala imamah tadi dibasuh? Ya, itu sebagai mengganti daripada membasuh kepala ketika bersuci atau berwudu. Nah ini pun dibahas Pak oleh para fuqaha kita. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnul Mubarak, berkata Ibnu Mubarak, laisa fil masih 'alal khuffain ikhtilafan. Kata Ibnu Mubarak Pak,
tidak terdapat perselisihan di kalangan para ulama baik 4 mazhab bolehnya membasuh khuffain. Jadi jangan nanti ada yang bilang, oh itu kan ikhtilaf, masih ada yang nggak bolehin. Ya gitu ya. Ternyata tidak ada perselisihan kata Ibnu Mubarak. Kenapa? Karena boleh. Semuanya tidak berselisih. Tidak ada perselisihan tentang bolehnya membasuh kedua khuf tadi. Dengan syarat yang tadi sudah kita jelaskan. Baik, kemudian beliau mengatakan lagi annahu jaizun, bahwasannya dia boleh. Kalau boleh nggak dikerjakan pun tidak apa-apa. Kalau memang bapak mau cuci kakinya karena tidak memakai khuf, ya silahkan. Ya ternyata memang lebih sempurna. Kita tidak pungkiri mencuci kaki secara keseluruhan menggunakan air itu lebih afdal. Berdasarkan dengan firman Allah surat Al-Maidah ayat 6 tadi. Tapi kalau seandainya kita suatu saat mungkin kita berjalan ke satu negeri yang musim salju atau musim dingin ya Pak ya. Ketika itu kan kita harus alaskan kaki kita dengan menggunakan khuf misalnya salah satunya. Saat masuk waktu sholat kita mau melepasnya tapi cuaca dingin, maka kita cukup membasuhnya sekali saja dengan air yang telah basah di telapak tangan kita, tapi bukan bagian bawahnya. Sekali lagi, bagian atasnya. Karena kata Nabi dari Ali bin Abi Thalib, "Lau anna ad-din bir-ra'i la asfalal khawfi aula bil masi." Kalau agama pakai logika, maka yang lebih pantas itu yang bawahnya daripada yang atasnya. Sangat jelas saya kira dapat kita pahami. Kemudian, wa dzalika anna kulla man ruwiya anhu min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang demikian itu semuanya diriwayatkan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti dicontohkan oleh para sahabat atau tidak Pak? Iya. Mereka mempraktekkan juga tentang mashul khuffain ini karena para salafus saleh, para sahabat itu ridwanullahu alaihim jami'ah, mereka hidup di masa Nabi SAW dan melihat langsung bagaimana prakteknya Nabi dalam membasuh khufnya. Maka mereka mempraktekkannya juga. Waqad sabatat masyru'iyyatihi bis sunnati as-sahihah al-mutawatirah. Bahkan Pak, telah ditetapkan syariat membasuh khuffain itu di dalam sunnah atau hadis Nabi SAW yang mutawatir. Hadis yang mutawatir. Ini jamaah sekalian yang luar biasa. Jadi jangan ada lagi orang yang mungkin maaf belum paham, kok dia nggak lepas ya? Dia sholatnya kok pakai kos kaki ya? Maksudnya pakai khuf misalnya, ya, yang menutup 2 kaki, itu boleh. Dan kalau kita lihat orang berwudu, kemudian saat dia berwudu dia menggunakan khuf tadi, kemudian dia tidak lepas, dia ambil air, dia basuh saja atasnya, jangan dicela. Kenapa? Boleh. Tidak ada perselisihan kata Ibnu Mubarak tadi. La yajidu ikhtilafan, tidak ada perselisihan didapatkan di dalamnya. Berarti itu boleh. Inilah fikih, Masya Allah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa ahsanu ma yadullu ala masyru'iyyatihi hadisul hammam. Ya, adapun yang lebih indah, lebih bagus yang disyariatkan dari hadis-hadis itu dari Hammam, ia berkata bala jarirun. Ya, ketika itu Jarir sedang maaf Pak, buang air kecil. Buang air kecil termasuk pembatal wudu enggak? Iya, karena makharaja min sabailain, yang keluar dari dua jalur yang disebut dengan kubul dan dubur. Kubul bagian depan, dubur bagian belakang atau anus ya. Nah, seperti itu. Bala Jarir, satu ketika Jarir sedang buang air kecil. Summa tawaddu'a, kemudian dia berwudu kembali. Wa masaha ala khuffai. Kemudian dia tidak melepas khufnya, tapi diambil air, dibasuh saja khufnya. Ini yang dilakukan oleh Jarir. Maka ini sebuah praktek yang dilakukan oleh Jarir. Faqila taf'al hadza. Para sahabat yang ketika itu ada di sisinya dan melihat perlakuan Jarir tadi dengan membasuh khuf, maka dia bertanya, "Kena engkau melakukan ini?" Maksudnya apa Pak? Melakukan ini, membasuh khuf yang dipraktekkan oleh Jarir. Apa jawabannya? Faqala na'am. Maka Jarir cuma menjawab, iya, inilah yang saya lakukan sebagaimana yang engkau lihat, sebagaimana yang kalian lihat, yaitu membasuh kedua khuf tanpa melepasnya.
tanpa melepasnya. Kenapa? Apa dasarnya, Pak? Alasannya. Kata Jarir, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a wa masaha ala khufai." Saya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berwudu, kemudian tidak melepas kedua khufnya dan diambil cukup digosok saja atau dibasuh saja. Itulah yang disebut oleh Jarir. Jadi para sahabat ketika itu memang belum tahu. Heran. Kemudian bertanya sebagian dari mereka kepada Jarir, "Kenapa engkau melakukan itu?" Gitu kira-kira bahasanya, Pak. Kata Jarir, "Saya melihat Rasulullah SAW." Berarti kan kalau melihat langsung prakteknya Rasulullah SAW. Lantas kemudian dia mengikuti, karena tidak ada contoh yang lebih baik kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai apa, Pak? Kuduah kita, panutan bagi kita. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Surah Al-Ahzab ayat 21. Tidak cukup. Surat Al-Qalam ayat 4. Allah memuji Nabi kita Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad adalah memiliki budi pekerti yang luhur. Jadi pantas kalau jadi contoh bagi kita, Pak. Kita ibadah, contoh kita siapa, Pak? Nabi Muhammad. Kita sholat, contoh kita siapa? Nabi Muhammad. Nabi mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Berarti cara kita sholat mengikuti siapa? Nabi SAW. Berdasarkan dengan hadis-hadis yang sahih, berdasarkan dengan praktek yang diajarkan Nabi SAW kepada para sahabat. Ya, ini yang perlu kita perhatikan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti berkenaan dengan mashul khuffain ini boleh atau tidak? Jawabannya jaiz, boleh. Ya, tapi kalau nggak mau, ya udah. Jangan kemudian nanti mencela orang yang melakukannya, karena memang ada dasarnya, boleh. Dan tidak ada perselisihan. Kemudian dikatakan lagi, kana yu'jibuhum hadzal hadis. Sampai para sahabat itu, Pak, kagum dengan hadis yang disampaikan oleh kisahnya Jarir tadi. Ya, kagum mereka. Kenapa? Li'anna Islamul Jarir kana ba'da nuzulil Maidah. Karena Islamnya Jarir, maksudnya Jarir itu baru masuk Islam setelah turunnya ayat dalam surat Al-Maidah ayat ke-6 tentang bersuci tadi, Pak. Padahal belum lama. Iya. Tapi kan bukan tolak ukur lama atau tidaknya. Karena kesungguhan dia dalam mencari dan mempraktekkan atau melihat contoh Nabi SAW. Sama seperti Abu Hurairah, Pak. Kan kita kenal dengan nama aslinya apa, Pak? Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, itu nama aslinya. Kalau panggilannya Abu Hurairah. Kata para ulama, kurang lebih 3 atau 4 tahun, kurang lebih. Itu setelah masuk Islamnya dia berjumpa dengan Nabi cuma 3 sampai 4 tahun saja. Tapi hafalan hadisnya 5.000 lebih, Pak. Itu bisa kita bayangkan. Luar biasa Abu Hurairah itu. Dan para sahabat yang lainnya yang banyak menghafalkan hadis dari Rasulullah SAW. Maka di sini Jarir itu disebutkan oleh Ibrahim, kana yu'jibuhum hadzal hadis. Ya, kagum mereka dengan hadis yang diceritakan oleh Jarir tadi. Padahal dia baru masuk Islam setelah turunnya surat Al-Maidah ayat ke-6 tadi. Ini luar biasa jemaah. Makanya tadi kita katakan, Pak, maaf. Biasanya secara umum saja yang diajarkan itu ya udah berwudu, mencuci semuanya, cara-caranya, prakteknya. Kemudian bab mandi, bab tayamum, sudah selesai. Nanti pindah bab sholat setelah itu. Kan begitu, Pak ya. Tapi ternyata ada pembahasan-pembahasan ini yang mungkin sebagian melewatinya. Tapi kita kali ini insya Allah akan membahasnya secara tuntas pada malam hari ini. Apa hukumnya? Hukmul masul alal khuffain, al-mashu alal khuffain jaizun. Boleh hukumnya. Ya, sekali lagi boleh. Wal ghasla afdal, sebagaimana tadi saya sebutkan, para ulama mengatakan walaupun hukum membasuh kedua khuf tanpa dilepas itu boleh, tapi kalau dicuci lebih afdal. Kalau dicuci lebih afdal. Silakan. Bapak pakai khuf misalnya, tapi mau dilepas, mau cuci pakai air. Ya silakan, boleh. Lebih afdal. Ya, tapi kalau dia basuh, jangan kemudian kita salahkan selama syaratnya dipenuhi. Baik. Afdal minhu indal jumhur. Inilah menurut pendapat mayoritas para ulama, yang lebih afdal adalah menggunakan air mencuci kakinya tanpa ada khufnya. Ya, sedangkan Imam Ahmad itu berselisih. Imam Ahmad mengatakan bahwasannya al-afdal mashu alal khuffain, yaitu membasuh khuf itu lebih afdal.
Kalau seperti Imam Syafi'i, Imam Malik itu mengatakan yang afdal itu cuci pakai air. Tapi Imam Ahmad mengatakan afdalnya adalah membasuh. Kenapa? Karena mengambil contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua-duanya nggak masalah. Karena hukum membasuh boleh, tidak wajib. Kalau wajib kan berarti semuanya, Pak ya. Kalau mencuci wajib nggak, Pak? Wajib hukumnya, ya mencuci kaki. Tapi sebagai pengganti dari menggunakan khuffain tadi, dipraktekkan Nabi dari hadisnya Jarir tadi, maka boleh dilakukan. Maka boleh dilakukan. Baik. Kenapa? Akhdhan birrukhsah. Untuk mengambil keringanan. Mengambil apa, Pak? Keringanan. Sama kalau kita bahas bab salat, Pak. Dalam salat itu orang yang musafir mendapatkan rukhsah atau tidak? Mendapatkan. Apa rukhsahnya? Boleh menjamak plus mengqasar salatnya. Ar-rubaiyah yang jumlahnya 4 menjadi 2 rakaat. Apa syaratnya? Nanti berselisih lagi para ulama, Pak, tentang ikhtilaf perbedaan berkaitan tentang safar seseorang itu statusnya sebagai musafir itu apa yang menjadi tolak ukurnya apa? Ada yang mengatakan karena jarak minimal 85 km baru dia sebut musafir. Kalau kurang dari itu bukan musafir. Ada yang mengatakan bukan tentang jarak, tapi tentang apa? Yaitu uruf. Uruf itu apa, Pak? Kebiasaan. Ini yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, yaitu kebiasaan bangsa Arab kalau keluar dari rumah disebut dengan safar. Keluar karena sulitnya ketika itu akses ya, maka disebut dengan safar. Maka boleh dia mengqasar. Ini perselisihan. Kemudian yang ketiga mengatakan bukan terkait dengan jarak, bukan terkait dengan kebiasaan. Yang ketiga syaratnya adalah pendapat yang ketiga mengatakan berjalan tujuan yang ditempuh itu 3 hari 3 malam dengan menggunakan onta. 3 hari 3 malam dengan menggunakan onta. Berapa jaraknya, Pak? Panjang ya. Ya. Tapi mana yang lebih tepat? Ya ikhtilaf. Kalau saya lebih mengambil yang mayoritas 85 km jarak. Tapi kalau Ibnu Taimiyah itu mengambil yang pendapat apa? Uruf, kebiasaan. Ya, karena menurut kebiasaan. Kalau dia disebut safar, maka dia safar. Maka boleh mengambil keringanan. Tapi saya lebih mengambil pendapat ya mayoritas, yaitu 85. Ustaz, sekarang kan sudah mudah. Di mana-mana masjid. Kenapa harus diqasar? Kenapa harus dijamak? Kita bisa berhenti di rest area. Dalam hadis kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah telah memberikan kalian sedekah, fakbaruha. Allah kasih kalian sedekah. Sedekahnya Allah kepada kita bukan berbentuk mal, harta, bukan. Tapi apa? Diberikan keringanan. Termaksud meringkas solat yang 4 menjadi 2. Fakbaluha, terima, kata Nabi SAW. Kalau tidak diterima, sombong. Terima, silakan, ambil. Apakah kita yakin, Pak, walaupun banyak masjid, rest area jaraknya dekat-dekat misalnya, tiba-tiba di dalam perjalanan, maaf, pecah ban atau kendala mesin, ya, dan lain sebagainya, sulit dia untuk mencari tempat, sulit dia untuk melakukan ibadah, maka ini sebuah keringanan yang Allah berikan. Karena safar itu susah, Pak, butuh bekal juga, ya, karena apa? Jarak tempuh yang ditempuhnya sangat jauh. Baik, kita nggak berbicara tentang safar, itu hanya sekilas saja. Kita kembali kepada hukmul mashu alal khuffain. Jadi hukumnya boleh, tapi afdal pakai air menurut mayoritas para ulama. Namun berbeda dengan Imam Ahmad, afdalnya tetap mengambil keringanan. Ya silahkan, Pak. Fikih itu ijtihadiyah, sifatnya adalah ijtihadiyah. Para mujtahid kita imam yang 4 khususnya, mereka berijtihad untuk mengambil, menarik kesimpulan, menukil dari beberapa ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW untuk memberikan pemahaman kepada umat. Salahnya mereka dapat pahala 1, benarnya 2. Kalau kita salah, dosa kita, Pak. Ya, jadi jangan ngaku-ngaku mujtahid kalau belum hafal Quran, belum hafal hadis, belum hafal kaidah-kaidah, ya. Dan banyak itu yang harus dilalui. Jadi masya Allah 4 mazhab ini mereka juga tidak sembarangan. Oleh karenanya pasti ada perselisihan, Pak. Kadang-kadang memang ada ada permasalahan yang tidak diperselisihkan. Seperti apa tadi? Masul khufain tidak diperselisihkan. Ya, dan banyak contoh yang lainnya. Makanya jamaah sekalian, itulah indahnya fikih, Pak. Ya, kadang kita di Indonesia ini juga banyak perbedaan ya, Pak ya. Jangan dengan perbedaan yang sifatnya furu'iyah saling jotos,
saling mengaku dia yang paling benar, dia yang salah, kan gitu. Ini kita harus kembali mengkaji dulu, membuka. Ketika kita tidak paham, kif lisanak, jaga mulutmu, jaga lisanmu, kunci. Kalau Anda paham silakan sampaikan. Kalau tidak, diam, tanya dulu, belajar lagi. Begitu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu fikih. Kemudian was-shawab anna al-afdal fi haqqi kulli ahadin bihasbi qadamihi falabas al-khuf ala al-khuffain. Maka kalau yang paling afdal, sekali lagi tetap mencucinya. Ya, tetap mencuci, tapi boleh membasuhnya. Wala yanzi'a khuffain iktidaan bin nabi, dan jangan dicopot. Dicopot teh apa Pak? Dilepas. Kalau sudah dilepas maka dia termasuk nanti pembatal daripada masul khuffain. Ya, jadi dia gugur. Harus ulang lagi dengan mencuci kedua kaki dengan sempurna, baru masukkan kakinya ke dalam khuf yang terbuat kulit tadi, baru dia batal, dia wudhu lagi, boleh dibasuh tanpa dibuka khufnya. Jelas Pak ya? Nanti kalau ada yang kurang paham berkaitan tentang khuffain, kita akan sisihkan waktu 10 menit terakhir. Baik. Kemudian wala yataharra labsuhu liyamsahu alaihi wala yataharra naz'ihi fil muddah liyaghsila rijlaihi wallahu a'lam. Jangan dilepas walaupun sekejap. Karena apa? Dia termasuk pembatal daripada membasuh dua khuf. Muddatul masih 'alal khuffain. Berapa lama kompensasi yang diberikan kepada orang yang melakukan praktek yang dicontohkan Nabi dengan membasuh kedua khuf? Di sini dikatakan haddadash syara' muddatul masih 'alal khuffain bi salasati ayyamin bilayalihinna lil musafir. 3 hari 3 malam berlaku buat orang yang sedang musafir selama belum dilepas. Dan ada yang kedua Pak, pembatalnya. Apa itu? Selain dilepas, kalau dia junub. Junub ini nggak berlaku lagi, dia boleh membasuh daripada kedua khufnya. Dia mandi bersih, dia wudhu kembali, baru masukkan khufnya ke dalam kakinya. Ini 2 pembatal tadi, yaitu melepasnya dan dalam kondisi keadaan junub. Kemudian 3 hari 3 malam buat orang yang safar, wa yaumun wa lailah lil mukim. 1 hari 1 malam berlaku buat orang yang statusnya bukan musafir tapi dia mukimin. Maka dia boleh, misalnya tadi kita katakan ya, mungkin dia butuh dengan menggunakan khuf atau juga musim dingin ya, dan seterusnya, maka dia boleh membasuhnya 1 hari 1 malam selama belum dilepas dan dia kondisinya bukan junub ya. Baik, dan inilah yang dipilih oleh mayoritas para ulama. Seperti siapa? Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan juga yang dipilih oleh sebagian mazhab Imam Syafi'i dan juga mazhab Zohariyah. Pernah dengar Pak? Mazhab itu kan yang kita kenal Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, a'immatul arba. Tapi sebenarnya ada mazhab Zohariyah, As-Sauri dan seterusnya, tapi jarang kita dengar. Dan ini juga ada pendapat Zohariyah, ya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa badlu ala dzalika ma yali. Ya. Adapun yang menunjukkan wa yadullu ala dzalika, yang menunjukkan tentang bolehnya membasuh atau keringanan bagi orang yang musafir 3 hari 3 malam, kemudian orang yang mukim 1 hari 1 malam, berdasarkan hadis yang pertama dari Ali bin Abi Thalib. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala salasati ayyami wa layalihinna lil musafir wa yawman wa layla lil mukim. Berdasarkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berdasarkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Siapa itu Imam Muslim Pak? Abul Husain bin Muslim Al-Husain bin Warad Al-Kushairi An-Naisaburi. Itu nama asli dari Imam Muslim. Seperti kita dengar Imam Bukhari bukan nama asli. Imam Bukhari menisbatkan pada tempat desanya atau tempat tinggalnya di Bukhara. Nama aslinya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bardisbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Maka disebut dengan Imam Bukhari dari Bukhara yang sekarang kita kenal dengan Uzbekistan. Sementara An-Naisabur itu adanya sekarang kita kenal dengan Khurasan. Ya, baik jamaah yang kami muliakan. Itu hadis pertama. Hadis kedua dari Auf bin Malik Al-Ashja'i, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bil masyi 'alal khuffain fi ghazwati Tabuk.
Pertama kali Nabi SAW memerintahkan untuk membasuh kedua khuf itu saat perang Tabuk. Pernah dengar perang Tabuk, Pak ya? Kan Ghazwat itu banyak ya. Mulai dari perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, ya, kemudian termasuk perang Tabuk, Al-Hunain dan seterusnya. Ya, perang Tabuk pertama kali Nabi SAW memerintahkan untuk membasuh yaitu 2 khuf. Salah satu ayam, berapa lama? Dalam kondisi peperangan itu 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam dan 1 hari buat orang yang sedang mukim. Ya, dia tidak berstatus musafir. Yang ketiga, hadisnya Safwan bin Asal. Ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a ya khifafana thalathati ayyamin wa layalihinna illa min janabah." Ya, ini digaris bawain, Pak, disclaimer. Illa min janabah. Kata Nabi SAW ketika perang Tabuk itu, kami diperintahkan saat safar jangan melepas kedua khuf kami atau khuf kami selama 3 hari 3 malam kecuali dalam kondisi junub. Makanya tadi kita katakan pembatal masul khufain selain melepasnya, kondisi junub itu dapat membatalkannya. Jadi nggak berlaku lagi untuk dibasuh walaupun dia mendapatkan kompensasi 3 hari 3 malam. Gak berlaku lagi. Kenapa? Kondisinya sedang junub. Dia harus mandi dan lepas itu semua. Lakin min ghaid wa baul wa naum. Ya, walaupun dia dalam kondisi keadaan buang air atau pembatal wudu yang lainnya, selama belum dilepas boleh dibasuh lagi kalau batal. Boleh dibasuh lagi kalau batal. Sangat jelas, Pak ya. Berapa hari tadi, Pak? Yang diberikan keringanan 3 hari. Jam berapa azan Isya, Pak? 7 kurang 10 menit. Baik, berarti 7 menit lagi. Kita tutup aja, Pak. Karena pembahasan ini nggak bisa sekaligus kita habiskan, nanti kita akan lanjutkan. Tapi jamaah sekalian, kita akan buka soal wal jawab sebagaimana yang tadi saya janjikan. Ya, dan diajukan oleh jamaah falyatafaddal mashkur berkaitan wabil khusus tentang pembahasan. Mungkin kalau ada yang di luar daripada ini kami mampu untuk menjawab, insyaallah akan kami jawab, Pak. Silakan, Pak. Mungkin ada yang mau bertanya? Mangga, Pak. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Di dalam media sosial itu beredar entah fatwa atau entah pendapat. Iya. Kalau kita mengambil wudu itu ada niatnya katanya. Kalau kita mencuci tangan, kalau kita membasuh muka, kita harus mengatakan ya misalnya seperti berkumur-kumur ya. Di dalam baca ada doanya, setiap gerakan ada doanya. Ada doanya ya, itu doa ya. Iya, benar, Pak. Apakah itu tambahan apa ada dalilnya, ada sunahnya? Baik. Sampai detik ini, Pak, sampai saat ini yang kami tahu dan yang kami pelajari bahwa berdasarkan dengan hadis yang sahih dan mutawatir itu memang ada doa dan di penghujung setelah selesai wudu. Dan iya, paham. Makanya tadi saya katakan setelah selesai wudu, sepengetahuan kami dari awal dia membaca bismillah, tasmiyah boleh, bismillah memulai wudu, kemudian berniat di dalam hati. Adapun talafut itu hukumnya sunnah dalam mazhab Syafi'i, mayoritas tidak, ya seperti itu. Kemudian dia berwudu seperti biasa, mencuci tangan, kumur-kumur dan kemudian lain sebagainya. Itu belum ada hadis yang kuat berdasarkan adanya doa yang khusus seperti itu. Akan tetapi doa yang khusus yang diajarkan Nabi SAW adalah selepas wudu. Selepas wudu. Dan itu disebutkan bahkan keutamaannya sangat besar. Apa kata Nabi SAW? Siapa saja yang lepas berwudu atau selesai berwudu, jangan buru-buru. Kalau ada waktu berdoa, mengadahkan kedua tangannya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma, kalau tambahan dalam riwayat Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin dan seterusnya itu kan. Tapi cukup syahadat saja, cukup. Kemudian apa kata Nabi? Illa futihat lahu abwabul jannah asamaniyata sya'. Kecuali akan dibukakan 8 pintu surga bagi orang yang berdoa selepas wudu. Itu hadis sahih.
Ya kalaupun memang nanti ada hadis yang kuat, apalagi dapat dipertanggungjawabkan berkaitan setiap bacaan itu dibaca, baik cuci tangan, baik kumur-kumur, baik masukkan air sampai ke muka, sampai kepada kaki dan seterusnya, mungkin kita bisa nanti diskusikan. Wallahu alam. Tapi sepengetahuan saya dan yang apa kami pelajari adalah bahwa hadis yang kuat itu ada doa memang, tapi selepas wudu. Selesai wudu. Nah, kan Nabi SAW perintahkan isbagil wudu, sempurnakan wudunya dengan bagaimana yang dicontohkan Nabi SAW yang kita telah praktekkan kemarin dalam sifatul wudu Nabi SAW. Mulai dari tangan, membaca tasmiyah, kumur-kumur, kemudian sampai selesai tadi, kemudian baru doa. Baru doa. Wallahu alam seperti itu. Doanya itu Ustaz, sampai ada yang sampai muta, misalnya itu ada sampai mutatohirin itu. Iya, itu tadi saya katakan ada kalau itu. Jadi syahadat boleh, yang sampai mutatohirin itu boleh, masih diperbolehkan untuk menggunakan itu. Tapi kalau cuman kita hafal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu, kecuali akan dibukakan bagi dia 8 pintu, bukan 1 Pak, 8 pintu surga. Ini luar biasa. Jadi ada keutamaan. Kalau tidak salah saya bahas itu Pak kemarin di awal-awal pertemuan kita pertama kali terkait tentang keutamaan min fadhailil wudu. Di antaranya dia adalah pelepas daripada ikatan-ikatan syaitan, dan yang kedua di antaranya tadi adanya dibuka pintu surga selepas wudu berdoa. Jadi kalau kita selesai wudu Pak, jangan buru-buru. Kalau masih ada waktu doa dulu. Kalau bisa hadap kiblat silakan. Kalau tidak nggak apa-apa, ya. Tapi lebih afdal kita berdoa dulu, baru kemudian kita lakukan sholat tadi, ya Pak. Seperti itu. Mungkin pertanyaan lain tentang al-masul khufain? Atau kemarin ada pesan itu ya Pak? Masih ada waktu, belum masuk ya? Ada titipan pertanyaan katanya. Li'an ya. Li'an. Saya baru ingat, maaf. Jadi saya akan sampaikan dari guru kita Al-Mukarram Ustadz siapa Pak? Atik, Abdul Atik. Ya, beliau pengajar kita, guru kita di sini yang mengajar Sirah Nabawiyah. Disuruh tanyakan, mungkin ada jamaah yang bertanya ya tentang li'an kepada guru fikihnya. Baik, li'an itu Pak berdasarkan dari masdar la'anah, 3 huruf, lam, ain, nun, yang berarti laknat. Berarti apa? Laknat. Jadi laknat itu bukan sembarang laknat, tapi laknat yang nanti dampaknya luar biasa, yaitu antara pasangan suami istri. Contoh, satu ketika ada datang seorang laki-laki ngadu kepada Rasul, "Ya Rasulullah, saya ini cemburu dan saya mengetahui, saya melihat bahwa istri saya berselingkuh." Berarti ini tuduhan atau enggak Pak? Tuduhan. Ya, berarti suami itu cemburu, kemudian tahu, dan dia menuduh istrinya berselingkuh. Namun Nabi SAW tanya, apakah kecemburuanmu itu ada saksi atau tidak? Dan kemudian orang tersebut mengatakan tidak ada saksi, tapi saya lihat langsung wahai Rasul. Kemudian dipanggillah istrinya. Ya, ditanya juga oleh Rasul, apakah benar apa yang diucapkan oleh suamimu bahwa Anda berselingkuh dengan laki-laki lain? Maka si perempuan tadi kemudian mengatakan, saya tidak melakukan. Saya tidak melakukan. Berarti satu sama lain, pasangan suami dan istri ini saling membela atau tidak Pak? Saling membela. Yang satu mempertahankan bilang dia berzina, dia berselingkuh. Yang satu mengatakan saya tidak melakukan. Terlepas dari mungkin dia malu ya Pak ya, malu diketahui orang karena salah berzina. Pak, Nabi mengatakan pada kedua mereka tadi ini, pasti dari salah satu kalian itu ada yang berdusta. Pasti ada yang berdusta. Biarlah Allah menghukum kalian di dunia ini ketimbang nanti di akhirat. Kalau kalian berdusta, maka dihukum di akhirat itu lebih berat, kata Nabi SAW. Tapi kedua-duanya kekeh, tetap mempertahankan. Yang satu tidak punya saksi sebagai suami. Berapa saksi yang harus didatangkan Pak? 4. Dalam Al-Quran disebutkan walladzina yarmunal muhsanat. Adapun orang-orang yang suami atau seorang laki-laki menuduh perempuan itu melakukan zina, khususnya bagi suami istri ya, dituduh tanpa ada saksi, fajriduhum samanina jaldah. Hukumannya dia dicambuk 80 kali Pak. Ya. Nah puncaknya nanti kalau sama-sama kekeh
dengan pendapatnya, tidak ada yang mau mengakui, bahkan saling kemudian berpegang teguh pada pendapatnya, maka kata Nabi SAW, kalau begitu kamu wahai suami ya bersumpah selama 4 kali dengan nama Allah. Begitu juga dengan istri, bersumpah 4 kali. Wallahi, ya wallahi, 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 demi Allah, demi Allah, demi Allah, sabarnya 4 kali. Yang kelima, setelah itu tidak ada pengakuan juga dari istri, masih dia menolak apa yang dituding oleh suaminya karena tidak ada saksi tadi, maka apa yang dilakukan, Pak? Bukan batal. Nabi mengatakan kepada suaminya tadi, yang kelima, ucapkanlah li'an. Li'an itu tadi yang kita sebut laknat. Saya bersumpah demi Allah, kalau memang saya berdusta untuk menuduh istri saya berzina walaupun saya tidak punya saksi, maka saya dilaknat. Jadi kalau bahasa kita sekarang mah yang khurafat itu seperti budaya ya, saya wallahu alam, kalau sumpah itu pakai pocong segala macam gitu ya. Itu sebenarnya bukan itu. Penggantinya ini Pak dalam hukum Islam, li'an. Jadi bukan sumpah pocong, bukan, tapi li'an dalam Islam. Itu yang ada. Kalau kita kan dulu sumpah pocong lah apalah gitu kan, kalau salah, kalau berdusta. Nah ini tidak. Ini li'an, berlaku hukum Islam. Maka dia mengucapkan, saya bersumpah demi Allah, kalau saya berdusta saya dilaknat sama Allah. Si perempuan juga karena sudah bersumpah 4 kali masih kekeh, diperintahkan oleh Nabi untuk kemudian mengucapkan li'an. Saya bersumpah juga, jika saya berdusta atas apa yang ditudingkan oleh suami saya, maka saya dilaknat Allah. Tapi konsekuensinya Pak, li'an ini jalan terakhir Pak, jangan dilakukan oleh pasangan suami istri. Kenapa? Dia akan langsung jatuh cerai, bahkan tidak bisa rujuk selama-lamanya. Jatuh cerai tapi nggak boleh lagi rujuk. Kan kalau orang cerai ada istilah rujuk kan Pak, kalau sudah talak kan. Ini nggak boleh Pak. Li'an itu karena dia sudah bersumpah berlaknat dan dia tercerai selama-lamanya, walaupun masih punya rasa cinta pasangan suami istri, ini tidak boleh lagi kembali. Itulah bahayanya li'an. Jadi jangan sembarangan. Kalau nggak tahu apakah berlaku hukumnya? Tidak. Tapi kalau sudah tahu, jangan dipraktekkan karena konsekuensinya sangat berat. Dia akan diceraikan dan tidak boleh lagi berhubungan pasangan suami istri ini karena ucapannya li'an tadi. Jadi nggak ada sumpah pocong ya Pak ya, li'an digunakan kalau dia menuding. Tapi kalau suaminya bisa bawa saksi 4 orang, boleh diterima, boleh. Ya, bukan hanya selingkuh istrinya, tapi mungkin ada juga kejadian seperti ini Pak. Pasangan dua laki dan perempuan mau menikah dan menikahlah, baru jelang menikah, maaf, cuman 6 bulan kok sudah melahirkan. Curiga suaminya, jangan-jangan bukan anak saya, kan gitu. Harusnya kan 9 bulan maksimal, ada mungkin yang lebih awal ya. Tapi kalau cuma 5 bulan, 6 bulan tapi sudah lahir, bisa jadi maaf itu yang masuk bukan suaminya, tapi orang sebelumnya. Paham Pak kira-kira ya? Nah inilah kenapa adanya li'an seperti itu. Siapa yang bertanya Pak? Jamaah ada di sini? Nggak ada ya? Oke, nanti terjawab mungkin gitu Pak ya. Li'an itu maksudnya melaknat, tapi bukan sembarangan. Ya, dia bersumpah untuk melaknat diri sendiri kalau dia berdusta. Wallahu alam. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak.